Yosua pasal 1 ya, ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ayat 7 saya baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita mau lihat dan renungkan pagi ini adalah mengenai bertindak hati-hati supaya hidup kita tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Jadi dikatakan di sini supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Hari-hari ini kita sepertinya dipaksa oleh situasi untuk bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati dalam soal menjaga kesehatan, bertindak hati-hati soal menggunakan keuangan karena keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini, kita disuruh bertindak hati-hati. Dan bukan hanya itu, tetapi dalam banyak hal perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, kita diperintahkan untuk bertindak hati-hati. Nah, saya catat begini, bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kita bertindak hati-hati supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya tidak nyeleweng, tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka keselamatan kita itu yang terancam. Ini yang berbahaya dan itu yang paling utama dalam hidup kita. Dan ketika orang mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam hidupnya, seringkali dia tidak alami apa yang Tuhan katakan, dia berhasil dan beruntung. Banyak usaha hancur ketika ada penyimpangan. Banyak rumah tangga hancur ketika mulai ada penyimpangan. Hancur semua. Cita-cita hancur ketika mulai menyimpang. Itu sebabnya Tuhan peringatkan kita supaya kita untung. Amin. Supaya kita untung. Nah, saudara yang sedang menyaksikan di rumah, masih beribadah di rumah, jangan abaikan untuk beribadah. Jangan abaikan. Ikuti terus firman Tuhan, ikuti untuk bertekad menjalaninya dalam hidup tiap-tiap hari untuk kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk tidak menyimpang kita harus bertindak hati-hati. Tadi saya bikin catatan seperti ini. Bertindak hati-hati, tidak menyimpang artinya tidak sembarang bertindak. Itu namanya bertindak hati-hati. Tidak sembarang bertindak. Tidak sembarang bicara. Jangan ketika terjadi sesuatu mendadak, emosi kita timbul dan kita tidak kontrol asal bicara. Makian keluar. Membinatang-binatangkan orang. Cepat sekali itu keluar dari kita. Mengucapkan kata-kata kotor untuk memaki orang atau memaki situasi. Tapi kalau kita bertindak hati-hati, selalu kita ingat untuk bertindak hati-hati, kita tidak sembarang bicara, tidak sembarang kirim SMS, tidak sembarang kirim nulis di WA atau di apapun, tidak sembarang berpikir macam-macam yang ada di pikiran kita biarkan.
Akhirnya pikiran itu membentuk kelakuan kita. Jangan sembarang, kita harus bertindak hati-hati untuk tidak sembarang bicara, tidak sembarang berpikir, tidak sembarang menulis, dan tidak sembarang membuat keputusan. Supaya kita berhasil dan beruntung. Supaya kita tetap ada dalam keselamatan. Itu yang paling penting. Nah, Amsal 4 ayat 27 katakan begini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Rupanya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka kita dapat menjauhkan diri dari kejahatan. Ada yang kita anggap baik, kita anggap bagus, tetapi jahat di penilaian Tuhan. Di Alkitab ada beberapa contoh, tapi pagi ini kita tidak ambil kesempatan untuk ke sana, karena kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara untuk kita dapat hidup, bertindak hati-hati, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang pertama supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan kita hidup berhati-hati. Yang pertama kita ingat bahwa Tuhan Maha tahu. Waktu kita mulai menyimpang, tidak bertindak hati-hati, sembarang ngomong, harus taruh di hati kita, di pikiran kita, bahwa Tuhan tahu. Itu yang membuat kita tidak sembarangan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita ingat Tuhan tahu. Tuhan lihat segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Amsal 5 ayat 21 katakan begini. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasi, diperhatikan. Diawasi sama dengan polisi mengawasi orang yang melanggar. Diawasi. Tuhan awasi segala jalan hidup kita, segala keputusan kita, segala pikiran kita, segala ucapan kita, segala yang kita tulis di media sosial. Tuhan awasi. Tuhan awasi kita di dalam rumah tangga, Tuhan awasi kita di dalam kehidupan berjemaat, Tuhan awasi kita di dalam hidup bermasyarakat, Tuhan awasi kehidupan tiap orang di bangsa ini. Ada yang ngomong seperti benar tetapi dia punya hati busuk untuk tujuan-tujuan tertentu di bangsa ini. Tuhan awasi orang itu. Tinggal tunggu waktu Tuhan bertindak. Tinggal tunggu waktu. Kita ucapkan ini supaya itu terus ada di udara negara kita ini. Supaya orang-orang yang terus mengucapkan dusta untuk membohongi masyarakat, membohongi banyak orang, dia tahu kalau Tuhan mengawasi. Dan semoga ada banyak yang bertobat. Dari orang gereja, anggota gereja, pendeta, pemimpin gereja, sampai orang-orang yang ada terkenal di bangsa ini. Baik para pemimpin yang sedang berkuasa maupun pemimpin yang sudah tidak berkuasa lagi. Kiranya ada kesempatan untuk bertobat dari jalan-jalan yang salah. Karena mengingat bahwa Tuhan mengawasi langkah tiap orang. Langkah kita, ucapan, pikiran, dan tindakan kita. Tuhan awasi. Nah, kita harus ingat ini. Mau ngomong apa, kita ingat. Kita ingat ini. Bahasa Jawa bilang, iling. Iling-iling, menungso bakal mati. Iling-iling, ingat. Nah, Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
Bersyukur kalau kita lagi baik, Tuhan awasi kita. Tuhan awasi untuk menolong. Kalau yang berbuat jahat, Tuhan awasi untuk membalas. Dan ketika kita ingat bahwa Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan awasi, kiranya ada kesempatan untuk orang yang sedang menyimpang ke kanan atau ke kiri, ada kesempatan untuk berbalik, berjalan lurus. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, untuk kita dapat menghindari kehidupan yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita dapat bertindak hati-hati, yang kedua kita ingat adalah bahwa ada penghakiman akhir. Yang menjadi hakim adalah Tuhan sendiri. Bukan hakim di dunia yang ternyata banyak yang bisa disogok, banyak yang bisa membuat keputusan tidak adil, entah menambah-nambahkan hukuman atau mengurang-urangi hukuman. Dan itu sudah terbukti. Kita bukan gosip, tetapi itu sudah terbukti di banyak kehidupan bangsa di dunia ini. Nah, kita harus ingat bahwa ada penghakiman terakhir. Menghakimi apa? Menghakimi setiap ucapan kita, setiap pikiran kita, setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita. Baik yang dilihat orang maupun yang tersembunyi. Maupun yang kita mampu simpan di lubuk hati kita, itu akan dihakimi. Kalau kita tidak urus di dunia ini, kita berurusan dengan Tuhan hari ini, maka itu akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ada ayat Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Matius, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, setiap kata dusta, setiap kata yang tidak wajar diucapkan orang, akan dia pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Wah, kita harus ingat itu. Nah, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kita bertindak hati-hati dalam hidup ini. Nomor 2 yang kita ingat, tentunya ada banyak hal, tetapi kita lihat 3 hal pagi ini. Nomor 2 yang kita ingat adalah ada penghakiman terakhir, dan hakimnya adalah Tuhan yang tidak mungkin keliru. Semua yang tersembunyi diungkapkan, dibongkar. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Dan dengan keadaan itu kita dihakimi. Entah dihukum atau menerima mahkota dari Tuhan, menerima upah dari Tuhan. Kiranya kita bukan menghadapi penghakiman Tuhan untuk terima hukuman, tetapi untuk terima upah. Amin. Itu yang kita perjuangkan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, hidup berhati-hati. Nomor 2 kita ingat, yang pertama kita ingat bahwa ada Tuhan Maha Tahu. Yang kedua kita ingat bahwa ada penghakiman terakhir.